Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Lagu pujian semua bagi nama penebus. Jangan pernah berhenti untuk percaya dan jangan berhenti untuk berharap. Karena Bapa yang di surga tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan keajaiban demi keajaiban bagi kita. Kami di sini ya Bapa, meninggikan nama-Mu, menyembah nama-Mu. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
Bapa, kami percaya hanya Engkaulah yang merancang dan memegang masa depan kami. Dan Engkau tidak akan pernah gagal untuk menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya padamu ya Bapa, kami berdiri di atas janji-janji-Mu. Your plans for me are good. I know you hold my future in my heart. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. And I know you hold my future in my heart. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Kami nyatakan iman kami di sini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami yakin dan percaya janji-janji-Mu akan tergenapi satu persatu. Kami akan teguh berdiri di atas Your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future in my heart. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future in my heart. Your promises never fail. Your promises never fail. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Itu karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menerima firman Tuhan, Tuhan biar sederhanakan firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti. Dan bukan cuma mengerti, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya dan siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam bagi kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita pasti bersuka cita. Kita senang karena hari ini adalah hari malam Natal
di mana kita bisa menikmati banyak hal, termasuk hari libur, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengingat kembali bagaimana Sang Juru Selamat kita lahir di tengah-tengah dunia. Untuk satu kali kelak nanti, dia akan mati bagi kita di atas kayu salib. Hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kisah daripada gembala-gembala di masa itu ketika pertama sekali mendengar tentang pengumuman berita Yesus akan dilahirkan Sang Juru Selamat hidup itu. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem dan untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sungguh menarik sekali melihat kisah bagaimana berita sepenting kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat, justru diberitakan kepada satu golongan manusia yang pada masa itu tidak dianggap dan tidak dihormati, yaitu sekumpulan gembala. Pengumuman sepenting itu tidak diberitakan di dalam istana Herodes, tidak diberitakan di tempat-tempat orang kaya, tapi justru diberitakan di tempat yang sangat sederhana, di mana kumpulan orang-orang yang juga sederhana sekali. Sungguh luar biasa melihat bahwa Kristus yang besar, yang luar biasa, Allah itu sendiri, kemudian mengambil rupa seorang manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia rela mengambil tempat yang hina. Natal sesungguhnya bukanlah sesuatu yang hingar-bingar, yang penuh dengan kemewahan, tapi justru Natal selalu erat dengan namanya kesederhanaan. Dan malam hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang luar biasa, itu joy to the world. Ketika Yesus diberitakan bahwa dia akan lahir di tengah-tengah dunia ini, dikatakan ada kesukaan besar bagi gembala-gembala yang mendengarnya waktu itu, dan juga bagi kita yang hidup di masa kini yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Luar biasa, ada 3 pesan utama yang dapat kita lihat dari kelahiran Yesus di masa itu. Ada 3 pesan penting yang bisa kita temukan di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah satu pesan yang saya percaya di masa-masa sulit sekarang ini sangat penting bagi kita, yaitu jangan takut. Pertama kali ketika malaikat-malaikat menjumpai gembala-gembala, respon pertama yang diberikan adalah takut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi kata yang pertama yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala adalah jangan takut. Jangan takut.
Kalau saya mengingat-ingat kata takut pertama sekali muncul di Alkitab pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu kemudian satu kali di dalam Kejadian 3 ayat 10 dia mendengar suara langkah kaki Tuhan di dalam taman itu, lalu kemudian mereka menjadi takut, lalu mereka bersembunyi. Dikatakan karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi, di dalam Kejadian 3 ayat 10. Jadi rasa takut muncul pertama sekali pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Dan saya sangat menarik sekali ketika Yesus lahir, pengumuman tentang kelahiran Yesus, pesan pertama yang diberitakan oleh malaikat adalah jangan takut. Di hari-hari yang sekarang ini, di tengah-tengah COVID dan pandemi yang sudah kita lewati 9 bulan lebih ini, saya percaya bahwa pesan ini penting sekali untuk diteruskan sampai pada saat ini, bahwa kita nggak perlu takut akan apa yang bisa saja menimpa kita. Kita nggak perlu takut akan masa depan. Kita nggak perlu takut akan hal-hal yang belum terjadi di depan kita. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata takut itu memakai kata yare yang waktu di dalam Kejadian 3 ayat 10 tadi, memakai kata yare. Di dalam Perjanjian Baru memakai kata phobeo. Itulah yang kita kenal dengan fobia dalam bahasa Indonesia. Fobia apa? Kamu fobia apa gitu. Ada macam fobia atau rasa takut. Kalau teman-teman belajar atau mencari, maka kita dapat menemukan bahwa ada sekitar 530 jenis fobia di dunia ini. Bayangkan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang ada rasa takut yang satu tiba-tiba muncul dari rasa takut yang banyak, yang beraneka ragam. Ada orang bahkan takut sama uang, disebut krematobia. Ada orang yang takut sama warna-warna tertentu. Ada orang yang takut sendirian atau monofobia. Ada orang yang takut matahari, pengofobia, atau takut logam, metalofobia. Ada banyak rasa takut yang rasanya kok aneh ya, kok lucu ya. Kenapa ada orang takut seperti itu? Nah, di masa-masa sekarang lebih luar biasa lagi, orang semakin takut dengan masa depan. Orang semakin takut dengan apakah dia terkena COVID atau tidak. Di tengah-tengah masa ini banyak orang kehilangan harapan. Tapi malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Pesan pertama waktu Yesus dilahirkan yang pertama kali adalah dikatakan bahwa jangan takut. Bahkan di dalam Alkitab kita dapat menemukan 365 kali mengatakan bahwa jangan takut. Seakan-akan Tuhan mengatakan kepada kita setiap hari, anakku, setiap kali engkau bangun, jangan takut. Jangan takut. Selama sepanjang tahun, 365 hari, jangan takut. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 31-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, saya senang dengan firman Tuhan ini karena mengajarkan supaya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai, atau hari depan yang belum datang di dalam kehidupan kita. Kita anak muda punya banyak ketakutan, takut nggak punya jodoh, takut nggak punya pekerjaan, takut nggak punya teman. Teman-teman, saya mau kasih tahu ketika malam Natal tiba, peringatan bahwa Yesus lahir dalam dunia ini, kita diingatkan pesan pertama yang terpenting, yaitu jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dia nggak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa. Di dalam 1 Yohanes 4:18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita hidup di dalam Allah yang adalah kasih, maka sebenarnya kita nggak perlu takut. Dia seperti Bapa, dia seperti gembala yang baik, yang menyediakan, yang membawa domba-domba ke padang yang berumput hijau, menuntun ke jalan yang benar, kepada air yang tenang. Bapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya. Saya percaya kalau kita dekat sama Bapa di sorga, maka harusnya tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Bahkan di dalam Matius 1 ayat 23, waktu Yesus lahir dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bicara tentang jangan takut, kenapa kita nggak perlu takut? Karena ada Immanuel, ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Allah nggak cuma ada di atas sana di sorga, tapi Allah ada di dalam kehidupan kita. Dia begitu dekat dengan kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang Allah itu tidak dapat dibatasi oleh namanya tempat dan namanya waktu. Dia ada di mana saja pada waktu yang bersamaan. Di saat dia ada bersama-sama dengan saya, dia juga ada bersama dengan Anda. Kita nggak perlu takut karena ada Allah pencipta langit dan bumi ini yang menyertai kehidupan kita. Kalau misalkan kita berjalan dalam rombongan Presiden Jokowi, kita berjalan ke satu tempat, satu daerah yang mungkin penuh konflik. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Presiden, pasti kita akan merasa aman. Karena apa? Pasti ada pas pampres yang akan mengikuti dari belakang dan akan mengamankan seluruh wilayah yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Nah, bayangkan kalau kita jalan saja sama Bapak Presiden, kita merasakan damai, aman, tenang. Apalagi kalau kita berjalan bersama dengan Bapa kita di sorga, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan bersama dengan pencipta langit dan bumi. Harusnya kita nggak perlu takut, karena kuasanya Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Allah yang telah membelah laut Teberau, Allah yang sama yang juga menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, Allah yang sama juga yang menyertai kehidupan Anda dan saya saat ini. Pesan pertama yang terpenting di dalam Natal kita, yang pertama adalah jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, dia lahir diberi nama Immanuel. Teman-teman, apapun rasa takutmu saat ini, apapun yang menjadi rasa takutmu saat ini, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah sama Tuhan. Rasa takut muncul karena ada rasa ketidakpastian. Dan kepastian hanya ada di dalam Tuhan. Ingatlah yang pertama, jangan takut. Pesan kedua yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita di malam Natal ini adalah dikatakan ada kesukaan yang besar. Tuhan, malaikat itu bukan cuma mengatakan jangan takut, tapi hari ini ada kesukaan besar dikatakan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Luar biasa sekali. Kita di tengah-tengah situasi sekarang ini pasti senang mendengar namanya berita baik. Siapa sih yang nggak senang? Pasti kita rindu mendengar berita yang baik itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah waktu Yesus lahir, maka kita bisa menemukan dalam perikop itu ada beberapa tokoh-tokoh yang ada. Di situ ada gembala-gembala, ada Yusuf, ada Maria, ada orang Majus, mungkin ada malaikat, ada orang-orang di Bethlehem juga ada, yang mereka menyambut dengan sukacita berita kabar tentang kelahiran Yesus ini. Namun berita yang sama, berita yang merupakan kesukaan besar bagi Yusuf, bagi Maria, bagi gembala, bagi orang Majus, bagi malaikat-malaikat, bagi orang-orang di Bethlehem, justru pesan yang sama malah menjadi pesan yang mengancam bagi Kaisar Herodes. Sungguh ironis, pesan yang sama yang membahagiakan orang malah pesan yang mengancam kehidupan dia. Nah, jadi bicara tentang kesukaan itu bicara tentang apa? Bicara tentang kalau kita menerima kisah tentang Natal, bagi kita apakah itu menjadi berita yang baik atau tidak? Karena bicara tentang kesukaan besar, itu bicara tentang isi berita dan juga yang pendengar beritanya. Isinya baik nggak? Kalau isinya baik, pendengarnya merasa baik nggak? Nah, bagi Herodes, itu nggak baik. Tapi bagi Anda dan saya, itu adalah berita kabar sukacita yang besar. Karena apa? Karena dia lahir supaya nanti dia akan mati bagi kita untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Kalau enggak, kita nggak bisa datang kepada Bapa karena dosa dan pelanggaran kita. Nah, saya senang dengan kata kesukaan besar. Kesukaan besar ini memakai kata joy, bukan happy. Jadi kita perlu ingat bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita perlu bedakan antara joy dengan happy. Happy senang, tapi joy itu sukacita. Nah, bicara tentang apa sih bedanya happy dengan joy ini? Happy adalah suatu keadaan emosi saat seseorang merasakan kepuasan yang besar.
Joy bicara tentang keadaan emosi yang mendalam, sering disebabkan karena mungkin telah berkorban, telah berbuat baik atau bagaimana. Jadi ini bicara tentang apa yang dilakukan dari dalam keluar. Happy bicara tentang apa yang mendapatkan stimulasi dari luar ke dalam. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Happy itu bersifat sementara, tergantung keadaan. Kalau keadaannya baik, kalau sekelilingnya baik, maka dia akan senang, happy. Tapi kalau joy itu berlangsung lama karena sumbernya itu bukan dari luar, tapi sumbernya dari dalam. Nah, ketika Yesus lahir dikatakan akan ada kesukaan besar bagimu, itu bicara tentang joy, not happy. Jadi di tengah-tengah masa pandemi ini kalau kita cuma punya happy, maka itu pasti akan habis. Karena apa? Sekeliling kita dipenuhi dengan berita-berita yang mungkin tidak baik. Perekonomian turun, ada banyak orang kena COVID. Tapi hari ini, di malam Natal ini, kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa di dalam Tuhan ada joy, ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Bukan yang luar yang mempengaruhi kita, tapi justrunya apa yang ada di dalam kita yang mempengaruhi apa yang ada di luar. Kata sukacita memakai kata cara di sini. Nah, itu artinya berarti bahwa rahmat atau sukacita yang dihasilkan oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang kesukaan, Kenapa kita penting untuk bisa punya joy di dalam kehidupan kita? Ingat, tadi saya sudah sempat mention, sukacita itu berasal dari dalam dan bukan di luar. Jangan terbalik. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh suasana di luar. Orang kalau lagi malas, kita juga ikut-ikutan malas. Orang lagi di luar beritanya lagi buruk, kita jadi ketakutan. Kita harus berubah, kita harus mempunyai sukacita yang dari dalam dan bukan dari luar. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, dikatakan bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita, bukan dari yang luar kita. Jadi hari ini kalau Anda sedang mengalami satu perkara yang mungkin membuat Anda kehilangan kebahagiaan, saya mau kasih tahu Anda belum tentu kehilangan sukacita. Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah Anda mau hidup penuh dengan sukacita atau tidak? Karena itu tergantung dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bicara tentang sukacita, itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ingat bahwa sumber sukacita yang sebenarnya adalah berasal daripada Tuhan. Mazmur 32 ayat 11, Mazmur 32 ayat 11 mengatakan bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita kalau kita ada di dalam Tuhan. Mazmur 97 ayat 12 dikatakan bersukacitalah karena Tuhan. Ini yang penting, bahwa kita bersyukur dalam Tuhan dan juga karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita syukuri? Banyak hal sebenarnya teman-teman. Oleh karena itu kita perlu hidup dengan mental ya tetapi. Ya tetapi. Artinya begini teman-teman. Ya tetapi itu adalah kata penghubung yang menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ibaratnya begini, kalau misalkan Anda mendengar berita, ya hari-hari begini, ada banyak hal yang buruk terjadi di sekeliling kita. Tetapi, nah kata tetapi itu membatalkan semua kalimat di depan. Nah, dalam kehidupan kita juga harus belajar seperti itu. Kalau ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memakai kata tetapi ini tepat pada waktunya. Tetapi Tuhan itu baik, kita bisa bilang. Tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Tuhan selalu menunjukkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupanku. Tuhan selalu punya cara dalam hidupku. Itu menunjukkan bahwa kita itu hidup penuh dengan sukacita, punya joy di dalam Tuhan. Saya senang dengan di dalam Habakuk 3 ayat 17-18, saya senang dengan kalimat-kalimat yang tertulis di situ. Dikatakan begini, Habakuk 3 ayat 17-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya senang kata-kata di atas di ayat 17 itu semuanya negatif, semuanya berita buruk. Tapi dikatakan ayat 18, namun itu hampir sama dengan kata tetapi ya, membatalkan semua kalimat di atas di sebelumnya. Dikatakan namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita perlu belajar. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa dalam malam Natal ini
Kita diingatkan bahwa kita memiliki kesukaan yang besar karena ada Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah, bukan karena apa yang kita miliki. Mungkin di tengah-tengah malam Natal dan juga nanti tahun baru, mungkin ada yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin Anda pakai pakaian baru nanti, Anda punya handphone baru, Anda punya motor baru, atau apapun yang baru. Tapi ingatlah bahwa sumber sukacita kita bukan karena apa yang Anda miliki. Atau juga bukan karena siapa yang Anda miliki. Mungkin Anda berkata bahwa, aduh orang tuaku sudah meninggal, aku nggak punya sukacita lagi. Atau mungkin aku baru ditinggal pacarku, aku nggak punya sukacita lagi. Ingatlah bahwa sumber sukacita kita bukanlah terdapat pada apa yang kita miliki. Tidak terdapat pada siapa yang kita miliki. Tapi sumber sukacita kita sebenarnya ada terletak pada kesadaran kita bahwa kita ini miliknya siapa. Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Kristus. Itulah sumber sukacita kita yang luar biasa. Karena Dia Allah yang luar biasa bersedia lahir mengambil rupa seorang manusia. Lalu Dia untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Itulah sukacita kita bahwa kita ini ternyata miliknya Tuhan. Pencipta langit dan dunia ini. Dan sukacita itu bicara juga tentang apa? Bicara bukan cuma sekali-kali, tapi senantiasa. Kalau kita sukacita, kalau kita di dalam Tuhan, harusnya kita memiliki sukacita yang senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 mengingatkan kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kalau Anda melihat keadaanmu hari ini, apakah engkau sudah sukacita senantiasa? Atau Anda cuma memiliki sekedar happy atau kebahagiaan yang sementara? Ingatlah, ketika Dia lahir, bagi kita punya kesempatan untuk memiliki hidup yang berbeda. Hidup yang penuh dengan kesukaan. Ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Dan pesan ketiga, yang terakhir, yang diberikan malaikat kepada gembala-gembala adalah bicara tentang pesan ini, yaitu jangan takut, dan juga sukacita yang besar ini diberitakan kepada seluruh bangsa dan hari ini. Saya senang bahwa pesan ini nggak cuma diperuntukkan kepada kita orang percaya, tapi pesan ini juga diteruskan kepada semua manusia. Untuk itu, setiap kali kita Natal, setiap kali kita perlu mengingatkan diri kita bahwa pesan ini bukan cuma untuk Anda dan saya, tapi pesan ini harus kita beritakan kepada orang-orang melalui apa? Melalui kisah hidupmu, melalui kesaksianmu, dimanapun kau berada. Tuhan percayakan kepadamu hari ini, di kantor, di sekolah, di pekerjaanmu. Jadilah berkat di situ, dan jadilah teladan di situ, dan biarkan melalui kehidupanmu banyak orang boleh mendengar tentang Kristus. Hidup kita menjadi teladan. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa pesan ini, jangan takut, dan juga kesukaan besar ini adalah pesan untuk semua bangsa. Semua bangsa. Dan bicara juga tentang hari ini, itu bicara tentang satu kesempatan yang besar, teman-teman. Kalau Anda dan saya bisa hadir pada malam hari ini, itu pasti karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa masuk dalam bulan Desember ini, atau nggak bisa melewati tahun ini. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di tempat Simalingkar di pemakaman COVID. Di situ saya melihat ada 600 kuburan orang-orang yang kemudian kalah di dalam melawan COVID. Di situ ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa hadir malam Natal bersama-sama dengan keluarganya. Kalau Anda dan saya hari ini bisa merasakan itu adalah karena kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu bersyukur teman-teman bahwa Anda dan saya masih diberikan nafas hidup. Oleh karena itu pesan Tuhan, hari ini telah lahir bagimu, itu sangat penting. Hari ini menunjukkan bahwa Natal nggak cuma pada tanggal 25 Desember, tapi Natal itu setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita, di mana Kristus itu lahir di dalam hati kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Hari ini bicara tentang kesempatan, teman-teman. Setiap orang mempunyai 86.400 detik per hari untuk digunakan. Tapi ada banyak orang selama dia punya 86.400 detik itu, dia tidak menggunakannya dengan baik. Waktu dapat berlalu, namun tidak dapat kembali.
Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini hidupnya terbatas. Mazmur 90 ayat 10 mengingatkan bahwa umur kita itu 70 tahun. Kalau kuat pun 80 tahun. Itulah sebabnya Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalaupun kita masih anak muda teman-teman, belum tentu yang tua dipanggil Tuhan duluan daripada kita. Bisa jadi kita duluan yang dipanggil Tuhan daripada yang tua. Jadi muda dan tua tidak menunjukkan antrian kita. Oleh karena itu kita perlu waspada. Kita perlu hidup hati-hati. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa datang kembali sama Tuhan kalau engkau sedang jauh daripada Tuhan saat ini. Ingatlah bahwa kita perlu sadar bahwa waktu ini sangat singkat. Bahkan Yakobus 4 ayat 14 menggambarkan bahwa hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah makanya di dalam Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan secara seksama bagaimana kita hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah hari yang jahat. Bagaimana cara kita menggunakan waktu-waktu kita hari ini? Bagaimana cara kita memakai waktu-waktu kita? Apakah kita pakai waktu kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Atau malah kita menggunakan waktu kita untuk hidup di dalam dosa dan pelanggaran demi pelanggaran di tengah-tengah masa pandemi ini? Teman-teman, waktu itu nggak bisa dihentikan. Waktu nggak bisa dipercepat atau diperlambat. Kita nggak bisa menghentikan waktu. Dan waktu itu bisa hilang. Waktu itu bisa disia-siakan. Bahkan waktu itu kalau sudah lewat nggak bisa kembali lagi teman-teman. Oleh karena itu kita perlu hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir yang kita miliki. Hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhir yang kita miliki. Supaya kita bisa hidup dengan bijaksana. Ingatlah bahwa apa yang kau putuskan hari ini akan menentukan masa depanmu. Keadaanmu hari ini adalah akibat dari keputusan masa lalumu. Kita hari ini ada karena keputusan yang kita ambil di masa lalu kita. Tapi keputusan yang Anda ambil malam hari ini akan menjadi keputusan yang akan mengubah masa depan Anda. Saya mau kasih tahu bahwa setiap orang punya pilihan. Life is the matter of choice. Ada quote yang mengatakan bahwa hidup ada bicara tentang pilihan atau bicara tentang keputusan. Saya mau kasih tahu bahwa setiap kita bisa bebas memilih apa saja keputusan dalam hidup kita. Mungkin Anda berkata, hidupku, hidupmu, jangan urusi hidupku. Saya mau kasih tahu, memang orang bebas memilih apa saja keputusan dalam kehidupannya. Tapi saya mau kasih tahu, kita tidak bisa bebas memilih akibat daripada keputusan kita. Kalau keputusanmu salah, maka akibatnya akan engkau alami. Suka atau tidak suka. Saya mau kasih tahu, kita bisa bebas memilih keputusan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bebas memilih akibatnya dari kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam meresponi masa Natal ini, teman-teman? Ada 3 pesan utama yang tadi kita sudah dengar. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ada kesukaan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan 2 pesan ini, itu adalah untuk semua bangsa. Dan juga untuk hari ini. Atau bicara tentang kesempatan hari ini. Adalah kesempatan besar bagi kita untuk bisa kita kembali kepada Tuhan. Respon daripada gembala-gembala yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat dari pembacaan perikop yang tadi kita baca sebelumnya adalah dikatakan mereka tidak menunda-nunda. Ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka nggak menunda-nunda untuk datang kepada tempat di mana Yesus dilahirkan. Di dalam Lukas 2 ayat 15 dikatakan setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi luar biasa, mereka nggak menunda-nunda, mereka nggak menunggu besok. Adalah besok saja saya baru meresponi apa yang sudah saya dengar. Saya mau kasih tahu teman-teman, kalau Anda sudah mendengar firman Tuhan hari ini dan Tuhan berkata sesuatu kepadamu untuk engkau kembali atau untuk engkau tidak takut atau supaya engkau memiliki kesukaan yang besar dalam kehidupanmu, responilah hari ini. Jangan tunda-tunda, jangan tunda sampai besok, karena kita nggak pernah tahu apakah kita masih punya hari esok atau tidak. Yang kedua, respon mereka adalah ketika mereka
mereka nggak menunda-nunda, mereka menceritakan berita dari malaikat itu kepada orang-orang yang ada di sana, yang di sekitar di mana Yesus dilahirkan. Di dalam Lukas 2 ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, melihat Yesus artinya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi waktu Yesus dilahirkan, ada orang-orang lain yang hadir di situ juga, dan mereka menceritakan bagaimana malaikat memberitakan itu kepada mereka. Dikatakan ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Luar biasa sekali. Malaikat gembala-gembala ini memberitakan apa yang sudah mereka dengar. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Anda dan saya ingat bahwa pesan Natal, yaitu jangan takut dan juga kesukaan besar itu nggak cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau engkau punya orang tua yang belum percaya kepada Tuhan, hari ini bawalah orang tuamu datang kepada Tuhan dalam doamu pada malam hari ini. Kalau ada teman-temanmu yang belum percaya, teman kerjamu, rekan kerjamu yang belum percaya, bawalah nama mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh percaya. Dan hal terakhir yang dilakukan oleh respon para gembala adalah mereka memuji dan memuliakan Allah. Di dalam Lukas 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sungguh luar biasa ending daripada perjalanan mereka ketika mereka menuruti firman Tuhan untuk datang ke Bethlehem. Mereka datang untuk kemudian menceritakan berita yang sudah mereka dengar itu kepada orang-orang. Mereka pulang penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian dan memuliakan Tuhan. Yang tadinya mereka takut waktu ketemu sama malaikat, sekarang mereka penuh dengan sukacita. Inilah pesan Natal untuk kita semua saat ini, bahwa apapun keadaanmu saat ini, ingatlah, jangan tunda-tunda untuk menerima Kristus lahir dalam kehidupan kita. Kalau kita yang sudah menerima Kristus lahir dalam kehidupan kita, yang kedua kita perlu lakukan adalah kita ceritakanlah tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita, tentang apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berilah waktumu mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, respon pada gembala dikatakan kita memuji dan memuliakan Allah. Inilah pesan Natal yang sesungguhnya bisa kita berikan, kita bisa alami bersama-sama. Joy to the world. Ada 3 pesan penting tadi yang kita sudah belajari. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ada kesukaan besar dalam kehidupan kita waktu Yesus lahir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pesan itu adalah untuk seluruh bangsa, dan hari ini adalah kesempatan itu. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kalau engkau hidup dalam ketakutan saat ini, engkau kehilangan sukacita, engkau cuma punya engkau happy karena apa yang kau miliki, siapa yang kamu miliki, tapi engkau nggak pernah menyadari bahwa engkau itu miliknya siapa. Hari ini mari kita datang sama Tuhan, mari kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita bawa sebagai persembahan, kita bawa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sebagai kado terindah kita bagi Tuhan kita. Hari ini kalau engkau sudah jauh daripada Tuhan, ingatlah hari ini adalah kesempatannya bagimu untuk datang kembali. Seberapa dalam pun engkau sudah jatuh dalam dosa, semerah kermizi maupun semerah kain kesumba pun akan Tuhan ubah menjadi seputih bulu domba dan salju. Dan Tuhan punya anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Hari ini Tuhan, kami bersyukur di malam Natal ini ya Tuhan, kami boleh menerima kabar sukacita itu, bahwa Engkau hadir mengatakan kepada kami untuk tidak takut, dan Engkau membawa kesukaan besar di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel di dalam kehidupan kami, Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami percaya bahwa pesan ini nggak cuma untuk kami, tapi pesan untuk seluruh manusia. Dan hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberitakannya, atau hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk memperolehnya. Teman-teman, engkau yang menonton, engkau yang mengikuti secara online maupun onsite saat ini, saya mau kasih tahu kalau Tuhan berbicara dalam kehidupanmu, dan kau merasa bahwa kau sedang jauh daripada Tuhan saat ini, hari ini adalah kesempatan bagimu untuk bisa memiliki damai sejahtera yang sejati, kesukaan yang besar, dan tidak takut di dalam kehidupanmu. Kalau engkau bersedia, engkau mau mengambil komitmen, meresponi firman Tuhan hari ini, mari berdoalah bersama-sama dengan saya saat ini. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, mengundang Kau Yesus masuk di dalam kehidupanku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Ampuni aku
akan dosa dan pelanggaranku. Baik yang aku lakukan dengan pikiranku, dengan tindakanku, dengan sikapku. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Lahirlah dalam hatiku ya Tuhan. Biar hari ini aku nggak perlu hidup dengan ketakutan. Dan ada kesukaan besar dalam kehidupanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau baik. Engkau mati bagiku di atas kayu salib. Mengorbankan dirimu untuk menebus aku. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiranmu di dalam hatiku ya Tuhan. Dan biar ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tanganmu. Dan Engkau yang memakai kehidupanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati setiap anak-anakmu ya Tuhan yang sudah ada di dalam Engkau. Ingatkan kami, Roh Kudus, supaya kami untuk pergi memberitakan Injil. Kabar sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pakai kehidupan kami, Tuhan, pakai setiap peristiwa, kejadian yang ada ya Tuhan, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya namamu semakin dikenal dan Engkau semakin mereka boleh percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami punya tugas yang besar dan kami mau berikan, kami mau tularkan sukacita yang besar ini. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh come Immanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely shall hear, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy will climb the stone with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels throne? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf
that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? Let's live in child, your holy is the great Mary, did you know? Mary, did you know? When I was a seeker, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. When I was a seeker, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan
menyerahkan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, aku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.